Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Tema tentang wali penentu berkah pernikahanmu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Ya ternyata bicara masalah tentang perwalian ini luas sekali. Namun sebelum kita lanjutkan lagi dengan jawaban dari guru-guru kita ya. Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang seorang adik yang menjadi wali nikah bagi kakaknya sendiri. Ini dia tayangannya. Muhammad, aku nikahkan kau dengan kakak aku, Nur Aina Nabiha binti Basiran, dengan mas kawinnya 110 ringgit tunai. Aku terima nikah Nur Aina Nabiha binti Basiran dengan mas kawinnya RM 110 ringgit tunai. Iya, kalau kita lihat video tadi nih Bib ya, berarti kan adiknya ini menjadi wali nikah kakaknya gitu loh, ya kan? Umurnya berapa tuh adik? Kayaknya sih udah kalau lihat dari kan di blur tadi gambarnya. Kalau dilihat blurnya tadi masih udah cukup, udah akhir balik lah insya Allah ya. Nah tapi ada juga pertanyaan juga bagaimana dengan kalau seandainya ibunya yang jadi janda dinikahkan oleh anaknya sebagai wali. Nah ini kita minta dijelasin lebih jelasnya supaya nggak ada salah. Anak itu tidak bernasabkan kepadanya, ya kan? Jadi ibunya itu kan nasabnya kepada bapaknya, bukan gitu. Terhadap anaknya. Nggak boleh itu. Setelah yang satu lagi deh. Oh jangan, sekarang aja udah tenang. Ya, Sebentar Ustaz mulu. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah untuk ibunya. Karena dia bukan garis nasabnya. Karena dia bukan daripada atasannya tuh. Ayahnya, bukan kakeknya, bukan pamannya. Karena nasabnya berbeda. Anak itu bernasabkan pada bapak kandungnya. Sama seperti saudara seibu, dia tidak berhak menjadi walinya. Saya misalkan punya saudara, satu ibu ya kan, beda bapak. Misalkan bapaknya beda, boleh gak dia menikahkan? Dia kan seibu, kalau seibu itu gak boleh. Sebapak yang boleh, seibu tidak boleh. Yang berhak menjadi wali wanita tersebut adalah bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak. Lalu anak dari saudara laki-lakinya, lalu ke bawah keponakannya, lalu paman saudara ayah, lalu asobah yang menjadikan daripada hukum waris. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwalin wa syahida adlin. Tidak sah seseorang nikah tanpa la nikah illa biwalin, tanpa wali. Wa syahida disaksikan. Wa syahida adlin, oleh dua orang saksi yang adil. Di sini menarik, kalimat yang sangat menarik. Jangan sembarangan kita menikahkan orang. Yakni minta walinya juga. Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis lain, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid. Dijelaskannya bahwasanya oleh karena itu maksudnya mursyid adalah adil dan tidak fasik. Jadi harus adil nih. Adil itu gimana sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya adil. Adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi marwah ataupun kehormatan. Seperti contoh misalkan, kalau masih ngencing di pinggir jalan jangan jadi wali. Bu, perhatiin suami ibu, kalau masih ngencing di jalan nggak bisa dia menjadi wali. Kalau misalkan dia masih pakai celana pendek, ya kan, celana semana nih, segini nih, ya kan, pendek di atas dengkul, Di atas lutut. kan auratul rajul baina surah wa rukbah, pusar sampai dengkul. Kalau dia biasa pakai celana pendek, jangan jadikan dia sebagai seorang wali. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dikatakan adil. La nikah biwalin wa syahida adlin. Harus adil dan juga tidak fasik. Oleh karena itu kalau misalkan dia masih seperti itu, digantikan atau diwakilkan, minta izin. Kamu belum dikatakan adil, kamu nanti nggak berkah, tidak datang satu kebaikan di dalamnya. Nanti pernikahannya ini ada satu hal yang dimana tidak mendapatkan satu syariat keberkahan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dikatakan adil. Masih ngencing di pinggir jalan, masih pakai celana pendek. Nah ini harus diperhatikan. Dan juga fasik adalah orang yang durhaka, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah kita harus memilih saksi, saksinya orang yang alim, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Apalagi dia guru kita atau orang yang kita hormati dengan keilmuan dan ketakwaannya. Jadikan dia sebagai saksi. Dan juga misalkan, wah saya ini merasa diri saya ini masih banyak dosa, masih ahli maksiat. Saya serahkan pernikahan ini kepada siapa? Kepada orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya Habib Umar bin Hafiz bin Syah Bakar bin Salim itu datang ke Indonesia, suka disuruh jadi wali nikah. Karena apa? Menganggap kealimannya,
kesolehannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berharap nikah itu di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dan juga ini Anda harus paham juga nih. Jangan sembarangan adik disuruh jadi apa namanya? Suruh jadi wali. Usianya masih umur 16 tahun, 15 tahun. Menurut aturan Undang-Undang Dasar 1945, aturan agama nomor 11 tahun 2007 harus usianya 19 tahun. Jadi di bawah itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Nikah berkah adalah mengikuti syariat adlin atau adil dan orang tersebut jauh daripada kefasikan. Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Ternyata nggak gampang juga ya, walaupun memang sebenarnya adik itu boleh menjadi wali, tapi juga harus ada batasan umurnya juga Ada menurut aturannya. agama ya. Nggak bisa juga bicara masalah tentang anak yang baru masih ingusan ya, masih pakai celana pendek jalan-jalan atau pipis sembarangan tadi kan gitu ya. Nah, itu betul. Nah, nauzubillah astagfirullahalazim. Nah, ini kita bicara masalah tentang keberkahan ini memang nggak gampang ya. Ternyata nikah ini aja masih banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, mungkin bisa dipraktekkan oleh guru kita Ustadz Maulana ya. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat pernikahan, baik itu dari wali nikah atau mungkin juga dari wali hakim. Mohon izin Ustadz Maulana. Sini. Kenapa panggil saya Ustadz? Mau praktek nih. Praktek. Oh praktek, boleh. Ini praktek apa beneran nikah nih? Praktek doang. Habib, maaf ya Habib. Mak Bebep. Silakan. Izin, ayo Sasam. Di mana kita? Jadi Maaf, Bebep, gini. Habib nggak diajak main. Aku Udah, Ajak aneh, dong, ikutan, Ustadz, aneh, ajak dong. Boleh ya? Iya ikut. Nggak apa-apa ya? Ikut dong, nggak apa-apa. Jadi kalau aneh diri gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku yuk kita main ke sana yuk. Ayo. Nah gini, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kesalahan, mohon izin, mohon maaf. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Banyak terjadi di masyarakat, mempermainkan. Tadi itu persis banget. Tadi waktu serah terima perwalian, ada saat akad nikah. Dia ngobrol dulu. Tidak boleh ada jeda ketika ijab kabul. Ijab kabul. Iya, apa kata dia bilang? Ijab kabul. Ya Nggak itulah, pakai B. ijab kabul. Ijab kabul. Ijab kabul. Iya. Ya silakan. Mas Fadli. Saya yang menikah. Ya menikah. Sama Habib aja. Saya Ya bahaya dia punya mempelai anak laki-laki. Habib. Habib punya anak juga, ini kan Enggak, belum punya saya anak. mempelai Ini laki-laki. kan belum Ya punya udah. anak. saya mempelai laki-laki. Habib saksi. Iya Habib. Mempelai laki-laki. Saya mempelai laki-laki. Oh mempelai laki-lakinya Oh, Habib. Habib Yaudah, mempelai saya laki-laki. saksi, saya saksi. Enggak, udah ente Nggak nggak bisa apa-apa. punya anak Sih, perempuan juga ya nih. Allah, Saya punya anak ada perempuan. juga. Kan gak disebut namanya. Nggak Nggak boleh, disebut nggak namanya, mau. nggak disebut namanya. Nggak mau, Ustaz Sam Ribet aja belum banget punya, ya. anaknya belum lahir. Ya, karena gini. Mohon maaf, nanti ngobrol. Ini kan MC-nya, Boleh. MC-nya Boleh. cerewet banget. Iya. Dia lawan. Terjadilah jeda. Ya Iya. mulai. Saya nikahkan dan kawinkan anak perempuan saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Iya. Gobil nikah wa tazwijah bil mahri. Jangan ngobrol dulu. Mas Sarah mana jawabnya? Itu anaknya mau dinikahin, gimana? Jawab nggak? Jawab deh, jawab. Jawab. Tidak boleh ada Oh jeda. nggak boleh. Jadi ketika maaf, Maaf, Bib, dia emang nunggu kesalahan itu dia yang minta. Dia yang salah-salahin. tidak boleh ada jeda. Jadi ketika langsung. Jadi Dengan makanya mahar tersebut atau kalau gini, tunai. tunai Dengan mahar langsung. tersebut tunai. Nggak boleh. Oh. Makanya saksi ada 2 orang saksi itu mau jadi saksi. Yang lain juga jadi saksi. Saksi, saya itu semua. saksi. Nggak sah. Nggak sah. Nggak sah. Harus ada langsung, jangan ada jeda. Makanya tadi waktu Atau Usasa dua menjelaskan, napas, waktu dua napas. Usasa menjelaskan tentang nelpon itu, lebih baik orang di sana karena ketakutan jangan sampai Ada jeda. maaf, wifi-nya nggak bagus. Oh benar-benar ada jeda. Nah itu bahaya. Kemudian apa lagi? Antara ijab kabul tidak boleh ada selingan kata-kata lain. Jadi contoh, Contoh kata-kata lain itu yang dimaksud apa? saya nikah kan kata lain. Ya, Ngobrol. Habib. Yang justru yang banyak ngomongnya adalah ya nikah. Oh yang nikah. Bil mahril madhkur halan. Gobil tuh nikah. Fulana binti Fulana. Ngobrol dulu jadi gimana? Oh jadi gimana? Ya kan? gitu ngobrol-ngobrol. Nggak bisa. Nggak boleh ada kata-kata lain menjedai. Jadi bukan yang tadi diganggu sama dia, sama Mas Fadli sebagai os yang cerewet. Nah, tapi ini ternyata justru berdua. yang nikah ini yang banyak ngobrolnya. Jadi sebaiknya betul-betul, makanya saya senang. Baca istighfar dulu, tenangkan diri dulu. Pertanyaan saya gini, ini jamaah yang ada di rumah lagi mikir, itu seandainya Ustadz Maulana menikah lagi, itu gimana itu? Jangan dibahas saya ini, pembahasan ini dulu. Itu cerewet nggak? Kali Jangan-jangan penghulunya ajak ngobrol. Yang penting bukan Mas Fadli hostnya. Kalau dia hostnya bahaya. Ada juga nih, maharnya yang beda. Oh, maharnya. Maharnya 2 juta. Ternyata yang nikah itu bilang, saya terima mahar 1 juta.
Oh. Tidak bisa, harus isinya konteksnya sama dengan sama. Jangan contoh, saya nikahkan anak perempuanku yang bernama ini. Tiba-tiba beda nama perempuan. Oh. Nah, itu yang Contoh, tadi contoh. kejadian tadi yang tayangan tadi. Sampai ada kejadian rusuh di pernikahan karena penyebutan nama yang salah. Iya. Jadi hati-hati pada penyebutan nama tidak boleh ada salah. Kata-katanya harus bagus dan tidak bertentangan dalam ijab kabul. Karena dalam hal ini harus namanya tepat, maharnya tepat, jangan berbeda maharnya. Bahkan mohon maaf, laki-laki yang dinikahkan kalau perlu disebutkan, wahai saudara ini, Betul. saudara ini, saya nikahkan kamu. Jadi saudara ini, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku ini. Nah, dengan mahar ini. Nah, dan ketika dia harus menyebutkan itu, harus sama yang tiga-tiga ini. Iya. Saya terima nikahnya anak perempuannya dengan nama ini, dengan mahar ini. Tidak boleh beda. Lalu harus sama nih nadanya dan maksudnya nadanya apa? Tidak boleh ada kata lain maksudnya. Iya. Tapi ada yang menarik di situ. Apa itu? Apa tuh? Pengantinnya dua-duanya namanya ini. Sadar gitu? Iya itu. Ustaz Maulana, contoh. Pas namanya contoh sama. Contoh Iya. salah. Gimana, Contoh gimana? salah. Namanya ini. 1.500.000. Oke, dengan mahar 1 juta rupiah tunai. Kami terima nikahnya. Oh kami. Kami. Ya. Gak boleh juga. Nggak boleh, kami. Kata Saya kami terima. tidak boleh, harus kata Betul. saya. Saya terima. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin 500.000 tunai. Oh, Tidak kurang. boleh, tidak sah karena tidak sesuai senada. Jadi harus sama. 1 juta harus 1 juta. Jadi Iya, betul-betul tercatat sedemikian rupa. Makanya ada yang sekarang praktis. Apa tuh? Saya terima nikahnya ini dengan mahar tersebut karena Allah. Oh. Mahar tersebut. Dengan mahar tersebut Iya, karena Allah. betul. Itu lebih praktis lagi. Iya, Untuk iya, jangan sampai. Itu boleh tapi Ustadz? Itu boleh. Gak dijabarin? Tidak ada masalah. Kan sayang kan, itu kan duitnya tadinya 500 ingat miliar ya, gitu. Dan ingat, sebenarnya harus dicatat. Kadangkala ada tunai karena Allah. Karena kadangkala ada nyicil. Oh. Dan harus disebutin nyicilnya. Dengan mas kawin nyicil gitu ya. Itu yang Itu datang malunya wah, se-Indonesia kaget itu. semua. Iya. Tapi Kemarin saya juga diminta untuk jadi Eh. wali untuk nikahkan anak. Karena ada kumpul, saya cari mana saudaranya. Mana. Kau mau kasih penyerahan sama saya cari wali hakim. Wali Nah, hakim. terus? Iya, saya tunjuk ustaz jadi wali hakim. Oh. Nah, jadi ada penunjukan. Masya Allah. Karena banyak banget ya. Oh, ya Allah, ribet ya. Saya Kalau terima duda, nikahnya. kalau duda Betul. tuh banyak banget yang nyari Jadi aku gitu ya maksudnya. senantiasa aku jadi saksi aja deh. Oh, iya, saksi. iya, benar. Tapi banyak juga minta wali Jangan hakim. jadi wali hakim mulu sama saksi. Apa? Jadi Jadi apa? pelaksananya dong. ya kan? Mempelai pria. Saya butuh perizinan dulu dari anak-anak. Iya. Saya iya. jadikan dokter semua dulu. Oh iya benar Masya Allah. Keburu tua itu. Lama. 20 tahun lagi. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Berbicara masalah perwalian ini sangat luas. Dan bicara masalah tentang ayah kandung aja kadang-kadang masih jadi perdebatan. Kadang ada gini. Ya mungkin jamaah yang ada di rumah punya suami mungkin atau mungkin anaknya punya ayah. Ternyata ayahnya ini nggak pernah sholat. Nah ini katanya saya pernah dengar ayah yang tidak pernah sholat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya. Nah ini apakah benar atau bagaimana Ustadz Syam? Mohon izin nih penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertama, yang dijelaskan oleh guru kita tadi Habib Utsman bahwasanya tidak boleh seseorang karena syaratnya di situ syahidai adil ya, wali dan saksi yang adil. Lawan katanya adil adalah yakni fasik. Maka dia adalah seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kewajiban-kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menjadi wali nikah seorang yang fasik. Kalau kita telan mentah-mentah ini, susah kita cari wali nikah. Kalau kita telah mentah-mentah bahwa orang yang pernah meninggalkan sholat tidak boleh jadi wali, maka banyak orang yang tidak nikah anaknya. Karena mungkin banyak yang meninggalkan sholat gitu ya. Maka subhanallah triknya kita di Indonesia ini alhamdulillah. Itulah gunanya ada khutbah nikah. Itulah gunanya ada khutbah nikah. Ketika seorang khatib mengatakan, qulu jami'an astaghfirullahaladzim. Kenapa semua disuruh istighfar? Seorang wali disuruh istighfar, mempelai juga disuruh istighfar, kemudian syahadat pada saat itu. Kenapa? Karena minimal dia tidak fasik pada saat itu.
Karena minimal dia tidak fasik pada saat dia menikahkan anaknya. Karena kalau dibilang kemarin-kemarin fasik tidak mungkin juga ada orang tua yang mengaku. Pas ditanya sama Pak KUA nggak enak juga Pak KUA nanya gitu kan. Penghulu bertanya, gimana Pak pernah ninggalin sholat? Gimana nih mau nikahin anak ada calon besan di depan kita. Pasti dia bilang, oh nggak pernah Pak, saya selalu ke masjid. Pasti dia bilang kayak gitu. Pernah ninggalin puasa Ramadan, padahal dia nggak pernah puasa Ramadan ini. Benar-benar fasik dia. Pasti dia nggak mau ngaku, ada calon besannya di hadapannya. Maka subhanallah triknya adalah minimal pada saat itu dia tidak fasik. Makanya ada syahadat ulang, kemudian ada baca istighfar sama-sama. Untuk apa? Minimal pada saat itu dia beristighfar kepada Allah. Kalau mungkin pernah syahadatnya batal, dia syahadat kembali di situ. Kenapa? Dihindari yang namanya menikahkan dari seorang wali yang fasik. Namun ada orang yang misalnya ada guru-guru kita yang lebih ketat lagi. Benar-benar nggak boleh orang yang fasik. Maka kalau kita tahu ayah kita adalah seorang yang fasik, maka kasih tahu dari awal. Ayah sebentar lagi Ananda mau nikah. Saya pengennya ayah yang menikahkan Ananda. Maka dari itu tolonglah ayah sesekali sholat ke masjid. Kalaupun ayah tidak bisa sholat berjamaah, sholat sendiri di rumah. Karena tidak mungkin menjadi seorang wali jikalau orang tuanya adalah seorang yang fasik. Siapa itu seorang yang fasik? Orang yang sudah tahu wajib tapi ditinggalkan. Orang yang sudah tahu dosa tapi masih tetap melakukannya dan bangga melakukannya. Kalau dikatakan terhindar dari dosa, tidak ada orang yang suci dari dosa. Tidak ada. Pasti kita pernah berbuat kesalahan. Maka insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau ayah bertaubat, insya Allah bisa nanti menjadi wali nikah Ananda. Kalau tidak bisa ya, maka saya terpaksa pakai wali hakim. Karena ayah termasuk daripada melakukan perbuatan yang fasik. Namun insya Allah ketika dia beristighfar dan bersyahadat, insya Allah Allah Maha Pengampun. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi benar adanya seperti itu ya. Ada benar ya. adanya seperti Kalau itu. memang orang tuanya ini fasik nggak bisa dijadikan sebagai Betul. wali nikah. Nauzubillah min zalik. Yuk kita sebagai laki-laki yang di rumah yang punya anak diperbaiki lagi ibadahnya. Mudah-mudahan ya kita semua ini bisa menjadi ayah yang mengantarkan anak kita ini menikah dengan penuh dengan keberkahan. Ini Masya Allah. Buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi jamaah yang di rumah untuk bertanya kembali kepada guru-guru kita. Dan dilanjutkan juga nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan ya yang di rumah yang belum nikah punya anaknya pengen nikah. Mudah-mudahan cepat dinikahkan. Terus ya mungkin yang udah nikah dimurahkan rezekinya, yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Tapi jangan kemana-mana nih yang di rumah ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.